Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sampai kiri kanan depan belakang dulu, katakan selamat tahun baru, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat tahun baru, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat tahun baru, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini untuk semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang ke hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melewati tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami yang telah kami perbuat ya Tuhan Yesus, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kau yang menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, Kau yang mengampuni setiap dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari mohon ampun di hadapan-Nya. Yesus, Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami sehingga
Sehingga apapun yang kami naikkan di hadapan Tuhan, baik sembah dan puji kami, itu berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah sumber dari segalanya ya Tuhan. Allah sumber kekuatan. Allah sumber sukacita.
puji-pujian penyembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di tahun 2025 di mana Engkau menyertai kami sepanjang tahun dan sudah berlalu dengan kasih setia Tuhan. Kami masih boleh menapaki di tahun 2026. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami serahkan tahun 2026 ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang penuh kuasa itu. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya yang hadir di tempat ini boleh bersungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu, dan kami boleh menghasilkan buah untuk boleh dinikmati oleh setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bangsa kita memerlukan doa-doa dari kita. Oleh karena itu buka hatimu, buka suaramu, berdoa syafaatlah bagi bangsa kita ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan bangsa yang besar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bangsa kami Indonesia, kami percaya Tuhan, berkat damai sejahtera ada atas bangsa kami Indonesia. Perlindungan Tuhan juga, keamanan Tuhan ada atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus, kasih Tuhan melingkupi bangsa Indonesia. Kami berdoa syafaat Tuhan atas pemerintahan di bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, para anggota MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Biarlah hati bijaksana ada atas mereka. Mereka boleh bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka emban saat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup mereka, sehingga mereka boleh terus mengerjakan yang terbaik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk suku-suku di bangsa kami ya Tuhan. Semakin banyak lagi suku-suku bangsa akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, para misionaris yang menginjili di pelosok-pelosok, di suku-suku bangsa. Kami berdoa syafaat di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Pengurapan dari Tuhan turun atas mereka, sehingga firman Injil keselamatan terdengar di seluruh suku-suku di pedalaman terpencil sekalipun. Kami percaya bahwa di bangsa kami Indonesia akan banyak orang-orang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Berkatilah Tuhan hasil bumi dan hasil laut di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala keamanan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa setiap kejahatan boleh terbongkar di bangsa kami, setiap korupsi terbongkar di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan bangsa yang besar ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, gereja hadir membawa dampak yang baik. Gereja hadir mewartakan suara kebenaran. Gereja hadir menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap gereja-gereja, sehingga gereja-gereja ini menjadi gereja yang sehat, yang kuat, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa syafaat untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang mengawali, Engkaulah yang juga yang mengakhiri. Tuhan yang memberkati gereja kami di tempat ini. Kami serahkan gereja-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan di dalam gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala kami yang Tuhan berkati sampai hari ini.
Tuhan, Kau berkati kesehatannya, berikan dia kekuatan setiap hari. Engkau yang terus mempertajam hikmatnya, Engkau yang terus Tuhan memberikan kepadanya kuasa pengurapan yang dari Tuhan. Engkau singkapkan apa yang hendak dia sampaikan kepada seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya, hiburkanlah hatinya. Engkau bersama-sama dengan dia di setiap musim kehidupannya. Tuhan topang di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa syafaat bagi seluruh jemaat-Mu GBI Gading Serpong. Biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu di tahun 2026 ini mengalami Tuhan. Kami percaya hati yang lemah dikuatkan saat ini. Yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Ini menjadi doa kami, pengakuan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa setiap keluarga-keluarga bergandengan tangan, taat setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati opa oma di dalam usia mereka yang sudah mulai rentannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka, hiburkan mereka. Engkaulah Allah yang menyertai mereka di masa tua mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin mereka sampai menutup mata. Mereka tetap setia di dalam Tuhan. Berkati suami istri ya Tuhan, berkati anak-anak, seluruh anggota keluarga boleh bersama-sama datang beribadah di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Tuhan, di tahun 2026 ini kami mau menanggalkan kesombongan rohani. Kami mau meninggalkan segala kelemahan-kelemahan rohani kami, dan kami mau seturut apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan di tahun 2026 ini, tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa itu yang akan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu atas seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Mulai saat ini Tuhan, di awal minggu, di awal tahun 2026 ini, kami mau bersepakat, kami mau menyatakan di hadapan Tuhan, hari ini kami mau setia, sampai menutup mata kami tetap setia, dan Engkau akan memandang kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Engkau di dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkatilah perjamuan kudus, berkatilah doa pengurapan, berkatilah firman yang disampaikan. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman ditaburkan di tanah yang subur, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya atas setiap kami. Pulihkan kami supaya kami boleh terus semangat lagi untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami, Tuhan Yesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan kami juga berguna untuk gereja kami yang tepat ini, untuk pekerjaan Tuhan tepat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi katakan amin. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan. Amin. Aku
jam 8 pagi di tempat ini. Ibadah raya Minggu jam 10 pagi di tempat ini setiap minggu. Intip dengan Allah, kita mulai renungan kita mulai jam 3 pagi di channel YouTube GBB Serpong. Semangat antusias digerakkan doa berantai dari ministry setiap hari 24 jam. Bagi Bapak Ibu yang mau berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, boleh bergabung dengan kami. Inilah jadwal komsel kita, komsel Joy, komsel Berkah. Boleh hubungi PSI-nya, komsel Victory dan komsel Telos. Diharapkan semua jemaat bisa bergabung dengan komsel terdekat. Boleh menghubungi setiap hari. Bapak Ibu, kita akan ada kunjungan ke lembaga Alkitab Indonesia anak-anak, dan disertai juga ada WBI juga untuk ikut. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut boleh mendaftar hari ini kepada Ibu Wawa, nanti di bawah setelah ibadah. Haleluya. Nanti pengumuman selanjutnya akan diumumkan di grup. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut ke lembaga Alkitab Indonesia boleh mendaftar ke Ibu Wawa nanti di bawah setelah ibadah. Mari kita mau mendengarkan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami mendengarkan suara-Mu. Tuhan berbicara kepada kami melalui Ibu Gembala kami. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam hati kami. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi setiap caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
berkenan kepada Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati. Tuhan tahu apa yang terdalam di dalam hati kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini tidak sadar akan kejatuhan kami. Ampuni Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan lewat Roh Kudus Engkau mengingatkan kami untuk kami bertobat, untuk kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau pengharapan kami, bukan yang lain. Bersabdalah bagi kami, biar firman-Mu dibukakan saat ini atas umat Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saya harap saudara tidak ada yang keluar, dan manfaatkan waktu ini dengan sungguh-sungguh agar Tuhan berbicara bagi kita semua dan kita menerima firman Tuhan bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang saya belum sempat mengucapkan selamat tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya tahun ini seperti tema kita adalah tahun menghasilkan buah, dan kita akan bergerak untuk menjadi orang-orang umat yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Saat ini saya harap kita semua siap untuk menerima firman Tuhan. Bulan ini tema kita adalah Allah sumber dari segalanya. Dan untuk minggu pertama adalah Allah sumber pengharapan. Kita baca sama-sama dari Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Bisa dibaca di depan sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, kalau kita bilang Allah sumber pengharapan, maka Dialah pengharapan kita. Pertanyaannya yang kita harus pikirkan saat ini adalah, apakah benar selama ini pengharapan kita itu adalah Yesus? Apakah benar? Tadi ketika kita nyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja, apakah itu sungguh-sungguh engkau praktekkan? Apakah hanya di mulut kita menyanyi? Saudara menyanyi dengan sukacita, saya tidak, saudara. Karena di hati saya berbicara, apakah sungguh-sungguh pengharapan kita itu Yesus? Nanti kita akan masuk ke situ. Saudara, alam ini memang penuh dengan harapan. Tuhan menaruh dalam segala sesuatu ini ada harapan. Pagi hari itu harapan bagi malam. Hujan itu harapan bagi kekeringan. Pelangi itu harapan ketika hujan terus-menerus. Musim semi itu harapan setelah musim dingin. Sinar matahari itu harapan bagi kedinginan dan lain-lain. Tanpa pengharapan jiwa manusia itu mati. Sebab itu Ibrani 6 ayat 19 mengatakan,
Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar, saudara. Kapal bagaimanapun kuat dan besarnya, kalau dia tidak memiliki sauh yang kuat, maka dia akan terombang-ambing dan akan kandas. Pertanyaannya, siapa yang menjadi sauh saudara? Mungkin saudara dengan gampang hati, dengan gampang berbicara, Tuhan adalah sauh saya. Tuhan adalah pengharapan saya. Coba yang di belakang, jangan berbicara, kalian nanti kehilangan firman. Waktu untuk firman Tuhan hanya 40 menit, tidak banyak. Jangan sampai kehilangan. Kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita benar-benar menjadikan Tuhan pengharapan sauh kita, atau Tuhan menjadi alat bagi kita? Sebenarnya pengharapan kita adanya pada uang, bukan Tuhan. Tuhan hanya alat untuk kita mendapatkan uang. Sepanjang ibadah saya tuh sedih. Gak tahu, ada perasaan. Seringkali kita itu berpura-pura di hadapan Tuhan, atau kita tidak mengerti. Selama ini kita seringkali menjadikan Tuhan itu alat supaya kita diberkati. Yang sebetulnya menjadi tujuan kita adalah pengharapan kita adanya di uang. Salah satu contoh bukti bahwa kita lebih mengutamakan Tuhan dari uang adalah ketika kita membawa persepuluhan kita. Itu salah satu contoh. Kalau kita tidak membawa persepuluhan kita, itu kita menjadikan uang itu segalanya, mengalahkan Tuhan. Kita tidak berani. Kita tidak bilang ya dan amin bahwa Allah itu pengharapan kita. Kita takut kekurangan. Kalau kita benar mengatakan Yesus adalah harapanku, hati kita tidak terpaku oleh uang. Ini salah satu contoh kecil saja. Semalam saya ngomong bahwa Allah itu biasanya diadu sama Mammon. Hati kita di mana? Di Mammon apa di Tuhan? Sebab saat-saat ini semakin sedikit orang yang menaruh sungguh-sungguh harapan kepada Allah. Kalau kita mau jujur, seringkali kita taruh harapan kita kepada pasangan kita. Kita taruh harapan kita kepada anak kita. Kita taruh harapan kita kepada bisnis kita, pada pekerjaan kita. Kita taruh harapan kita kepada fisik kita, kecantikan kita, atau kegantengan kita kalau laki-laki. Sehingga untuk itu kita akan melakukan apa saja. Selama di dunia ini tidak ada yang abadi, saudara. Semua berubah. Kalau kita taruh harapan kita kepada hal-hal yang mudah berubah itu, percayalah, satu kali saudara akan kecewa. Percayalah, satu kali saudara akan kehilangan semuanya. Saudara akan goncang, stres, hilang harapan, sulit tidur, sehingga timbul penyakit-penyakit yang lain. Dan tidak sedikit banyak orang jadi depresi. Dia taruh harapannya kepada yang tergoncangkan, dia taruh harapannya kepada keluarga, ternyata keluarga mengecewakan. Dia taruh harapannya kepada pekerjaannya, ternyata pekerjaannya bangkrut. Dia
kasih, saudara. Sebab itu jangan taruh harapan kita kepada hal-hal itu. Taruh harapan kita kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita memang membutuhkan semuanya ini, tetapi itu hanya sementara sifatnya. Saudara, pengharapan tanpa iman tidak akan berjalan. Kita kenal pengharapan ada dua macam, pengharapan duniawi, pengharapan yang Tuhan maksudkan, anak-anak Tuhan. Apa bedanya pengharapan orang dunia dengan pengharapan anak-anak Tuhan, saudara? Pengharapan dunia hanya terbatas kepada hidup ini. Dari kelahiran sampai kematian, itu saja. Tetapi pengharapan anak-anak Tuhan, orang percaya itu jauh melampaui kehidupan itu sendiri. Bahkan jauh melampaui kepentingan diri sendiri. Itulah pengharapan anak-anak Tuhan. Nah, pengharapan apa saja yang kita dapatkan dari Allah, saudara? Pengharapan kita kepada Allah adalah pertama, pengharapan akan pertolongan dan perlindungan Allah di waktu kesusahan. Yeremia 14 ayat 8 mengatakan, ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Yeremia mengatakan bahwa Allah itu adalah pengharapan di waktu kesusahan. Hidup kita penuh ketidakpastian. Apa yang terjadi di tahun 2025 mungkin tidak akan terjadi di tahun 2026. Kesuksesan kita di tahun 2025 mungkin tidak terjadi di tahun 2026. Kegagalan kita di tahun 2025 mungkin tidak terjadi di tahun 2026. Sebaliknya, apa yang tidak terjadi di tahun 2025 mungkin terjadi di tahun 2026. Artinya hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Namun, kalau kita sungguh-sungguh bertekun di dalam iman, kita akan menemukan bahwa Allah adalah perlindungan kita, bahkan di saat gelap dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat yang kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita dipelihara oleh Allah dalam kekuatannya. Jadi jangan jadikan pengharapan kita kepada lain dan Tuhan menjadi alat kita. Tapi jadikan Dia sungguh-sungguh pengharapan kita. Dialah yang kita harap-harapkan. Atau bahasa lainnya, Dialah yang kita nanti-nantikan. Sama ketika seorang istri yang setia menantikan suami yang berdinas di luar kota. Seperti halnya Nara dengan Ekra. Tentu yang dinanti-nantikan oleh Nara, oleh istri yang setia, bukanlah uangnya.
rahmatnya, kehadirannya. Apakah kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain? Mazmur 59 ayat 17 juga dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Daud mengatakan bahwa dia ada pada waktu pagi baginya. Karena Daud menempatkan Tuhan sebagai segalanya, sebagai sumber harapannya. Kemana saudara pergi ketika masa kesesakanmu? Apa engkau cari pertolongan pada orang lain? Atau engkau berusaha sendiri mati-matian? Atau engkau cari jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak benar? Itu membuktikan apakah engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan harapanmu atau tidak. Larilah kepada Tuhan, sumber pengharapan yang sejati. Yang kedua, pengharapan akan keselamatan dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Dia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, kasih karunia Tuhan tidak berhenti sampai kepada keselamatan jiwa kita dari hukuman kekal, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kasih karunia-Nya juga berlaku dari hari ke hari hidup kita. Melalui apa? Melalui penyertaan-Nya yang selalu ada. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita bukan karena Tuhan peduli supaya kita makan, karena Tuhan sayang sama kita. Sebab itu Tuhan juga mau kita sayang kepada Tuhannya, bukan berkatnya. Dia adalah Immanuel. Daud mengatakan, sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu besertanya. Perhatikan, kalau kita menjadikan Yesus sungguh-sungguh sumber pengharapan, ya Dia itulah yang paling utama, bukan yang lain. Sebab itu Daud mengatakan dia tidak takut bahaya, bukan karena apa? Bukan karena dia pintar berkelahi, bukan karena dia pintar mengalahkan binatang, bukan karena dia punya keahlian apapun, tetapi dia hanya mengatakan sebab Engkau besertaku. That's all matters. Yang itu yang penting. Kita tidak luput dari ancaman. Tiap waktu kita berada dalam situasi yang mengancam keamanan kita. Kita bisa berada dalam titik kritis yang membahayakan hidup kita. Tapi orang yang beriman, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi jangan jadikan Dia alat, jadikan Dia sungguh-sungguh sumber kehidupan, sumber pengharapan. Yang ketiga, saudara, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2 mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan
akan menerima kemuliaan Allah. Orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan, dia akan menerima kemuliaan Allah. Harapanmu pada pekerjaan, kau akan menerima hasil pekerjaan. Harapanmu pada uang, kau akan terima uang. Tetapi kalau engkau menaruh Yesus sebagai harapan, maka engkau akan menerima kemuliaan. Silakan pilih. Di mana yang saudara mau pilih? Yang sementara atau yang kekal? Saya akan pilih yang kekal. Karena hidup kita ini hanya sementara. Semalam saya sudah bilang, hidup kita dipatok hanya 70 atau 80 tahun. Lebihnya bonusnya itu kesusahan saja. Tapi menerima kemuliaan Allah itu hal yang luar biasa. Yang keempat, saudara, pengharapan akan kebangkitan setelah kematian. Dalam Kisah 24 ayat 15 dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Saudara, musuh manusia yang terbesar itu adalah maut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan dirinya dari maut. Maut tidak bisa kita sogok, tidak bisa kita bayar dengan apapun. Tetapi syukur kepada Allah karena maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Perhatikan ini, sebab kematiannya telah mematikan kematian, sehingga kematian tidak lagi mematikan kita. Mari kita ulangi kalimat ini. Sebab kematiannya telah mematikan kematian, sehingga kematian tidak lagi mematikan kita. Gimana, udah dapat semua? Yuk kita ulangi, 2, 3. Sebab kematiannya telah mematikan kematian, sehingga kematian tidak lagi mematikan kita. Ada jaminan kebangkitan bagi orang yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai harapan, sebagai pribadi yang kita nanti-nantikan. Itu pengharapan. Itulah makna dari pengharapan yang dinanti-nantikan. Kematian itu hanya masa beristirahat. Kita menunggu saatnya kita dibangkitkan untuk menerima kemuliaan dari Allah. Berbahagialah saudara, kalau saudara namamu ada di kitab kehidupan. Berbahagialah. Tetapi celaka kalau nama kita tidak ada di kitab kehidupan. Tapi sekarang waktunya masih ada untuk kita bertobat. Tahun ini kalau Tuhan masih beri kepada kita, itu artinya adalah Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat. Lalu yang kelima, saudara, pengharapan akan hidup yang kekal. Itu 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ada pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita bisa mengharapkan hidup yang kekal. Berapa panjangnya kekal itu? Tidak ada kita yang bisa tahu seberapa panjangnya jauhnya. Hidup kita yang sekarang singkat ini adalah
waktu kita mempersiapkan diri sebagai warga kerajaan Allah. Jangan sia-siakan waktu kita yang singkat di dunia ini. Sebab ini adalah saatnya kita mempersiapkan diri kita sebagai warga kerajaan Allah. Sesaat saja kita mengalami penderitaan di dunia ini, beneran mengalami berbagai duka yang kita bisa hadapi karena iman kita, bukan karena kelakuan kita yang tidak baik, tetapi duka cita karena kita mempertahankan iman kita. Tetapi itu tidak sebanding. Kata Alkitab mengatakan itu tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang kita terima. Dalam Roma 8 ayat 18 dikata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kalau saudara ikut Tuhan tidak merasa menderita, kalau saudara tidak mengalami penderitaan, jangan-jangan saudara bukan ikut Tuhan. Saudara sedang ikut diri sendiri, sedang ikut kehendak diri sendiri. Tapi kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin saudara akan mengalami penderitaan oleh karena imanmu. Saya yakin. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan, itu artinya saudara sedang hidup dikendalikan oleh hawa nafsu sendiri. Setiap orang yang mengikut aku, kata Yesus, dia harus apa pertama? Pikul salib. Bukan Yesus bilang yang pertama adalah senang-senang. Tidak. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini gak enak khotbah awal tahunnya, tapi itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yang pertama, kalau engkau mengikut aku, setiap orang yang mengikut aku, yang pertama dia harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut aku. Makanya lagu sekolah minggu bilang, di dalam dunia ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Mengapa dikatakan jalan menuju surga itu sempit? Karena tidak mudah. Harus pikul salib. Saudara kasih perpuluhan pikul salib enggak? Pikul salib, saudara. Sangkal diri enggak? Sangkal diri. Saudara bisa buat pakai jajan, ini enggak. Karena itu bukan milikku. Itu milik Tuhan. Pikul salib. Baru mengikut aku. Ini urutannya, Pak Epi. Kita selalu lihat urutan ya, Pak Epi. Tuhan nggak bilang ikutlah aku, kamu akan pikul salib, kamu akan enggak. Tapi Tuhan bilang pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Ini roadnya begitu. Roadnya itu narrow, sempit. Tetapi dibilang penderitaan zaman sekarang ini, walaupun kita menderita, itu tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Artinya kecil saja yang kita derita ini, kecil aja. Kita dikata-katain orang, kecil aja itu. Kita ditipu orang, kecil aja itu. Kita digeser kedudukan kita di kantor, kecil aja itu, dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Ini pengharapan akan hidup yang kekal. Lalu kalau gitu bagaimana sikap kita dalam pengharapan? Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita. Roma 12 ayat 12 bilang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kalau saudara mengharapkan sesuatu, biasanya apa yang saudara rasakan? Kalau kita mengharapkan sesuatu nih, harap kepada sesuatu, biasanya apa yang saudara rasakan? Sukacita? Cemas? Khawatir? Takut? Apa yang saudara rasakan? Mungkin cemas ya. Cemas nih. Nah, kalau bisa nggak nih? Gimana nih kalau ini? Cemas ya kalau kita mengharapkan sesuatu. Tetapi mengapa Yesus bilang bersukacitalah dalam pengharapan? Firman Tuhan mengatakan begitu. Mengapa? Karena ada kepastian bahwa kita akan mendapatkannya. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang sudah pasti, kita tidak akan cemas. Malah ada satu sukacita. Contoh Nara lagi dah. Ini saya jadikan Nara bulan-bulanan. Nara akan mau ke Jepang, mau ketemu suaminya. Di bulan apa Nara? Februari. Seandainya Nara sudah beli tiket. Seandainya udah beli tiket, udah yakin, udah positif tanggalnya, bahkan jam penerbangannya sudah ada, maka dia sudah tidak cemas lagi. Dia sukacita setiap kali dia melihat tiket itu, dia sukacita. Aduh, aku sedang menanti-nantikan tanggal itu nih, mau berangkat. Nggak ada kecemasan karena ada kepastian. Pengharapan dalam Yesus adalah kepastian. Sebab itu kita bisa bersukacita. Yang kedua, saudara, berpegang pada kitab suci. Sikap kita dalam pengharapan. Kita mengharapkan Kristus. Kita menanti-nantikan Kristus. Selama menantikan, berpegang pada kitab suci. Roma 15 ayat 4 dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, masa penantian biasanya penuh dengan tantangan. Sebab itu supaya iman kita tetap kuat di dalam penantian, kita harus berpegang pada kitab suci. Saya yakin setiap hari pasti Nara dengan Ekra ada komunikasi. Pasti. Apakah kita dengan Tuhan setiap hari ada komunikasi? Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita mengatakan Tuhan itu sumber pengharapan kita, apakah setiap hari engkau berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya? Firman Tuhan yang membuat kita kuat, firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh. Sebab Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi tanpa saudara mempelajari firman, percayalah imanmu tidak akan tumbuh. Mengapa saya bisa bilang gitu? Bukan bisa-bisanya saya, firman Tuhan yang bilang. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan benar. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara tidak pernah dengar firman Kristus,
Gak bisa dipastikan bahwa tidak timbul iman di dalam hati saudara. Jadi mari kita berpegang pada kitab suci. Setiap hari kita belajar dari kitab suci. Yang belum di tahun 2025, mari kita adakan resolusi tahun 2026 aku mau berubah. Aku mau imanku bertumbuh. Aku mau lebih kuat. Aku mau baca firman setiap hari. Halo Jemaat KB Gading Serpong, saya rindu engkau bertumbuh. Saya rindu engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Dimulai dengan membaca firman. Kita sudah menyediakan saat teduh setiap hari. Saudara bisa baca dari buletin, atau saudara bisa tinggal pencet YouTube. Saudara bisa dengarkan itu setiap hari. Dan itu akan menguatkan imanmu. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana sikap dalam pengharapan? Tetap bertindak dan bekerja di dalam pengharapan. 1 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. 2 Korintus 3:12 juga dikatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Dikatakan dalam mengharapkan, pembajak itu harus membajak, pengirik itu juga harus mengirik. Iman yang hidup adalah iman yang bertindak, bukan iman yang pasif. Ada banyak orang Kristen tidak mendapatkan apa-apa, tidak maju, tidak bertumbuh, bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi dia malas. Hanya menunggu, tidak melakukan apa-apa. Orang yang beriman akan bekerja selama berharap. Orang yang tidak beriman akan menunggu tanpa bekerja. Mari tahun 2026 adalah tahun kita bekerja. Tahun menghasilkan buah. Jangan tahun pasif. Tahun kita bergerak. Tahun kita bertobat. Tahun kita bekerja. Seorang petani tidak bisa mengharapkan panen kalau dia tidak menabur, kalau dia tidak merawat, maka dia tidak akan mendapatkan hasil panen yang baik. Yang keempat, saudara, sikap apa di dalam pengharapan? Jaga kesucian. 1 Yohanes 3:3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. 2 Petrus 3:14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, jaga hati kita dari segala kecemaran, kesombongan, kepahitan, berhala hati yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya mari kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Jaga hati kita.
Sebab dari situ terpancar kehidupan. Sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha. Tanamkan kata berusaha. Nggak ada sesuatu yang baik kalau kita tidak berusaha. Untuk kita hidup kudus, dikuduskan, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Tetapi selama masa ini adalah proses dari kita untuk kita bertumbuh, untuk kita kudus dalam perilaku kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ini adalah proses panjang. Panjangnya berapa lama? Sampai kita mati. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Jadi selama kita masih bisa berkarya, selama masih kita bisa hidup dengan baik, seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Mari kita hidup dengan tidak bercacat. Mari kita jaga kekudusan kita. Selalu ingat bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Kita membawa nama Kristus di dalam hidup kita. Orang yang melihat kita, dia akan melihat Kristus. Kalau kita melakukan atau kita menjadi orang yang tidak baik, orang akan melihat. Katanya hamba Tuhan. Katanya anak Tuhan, rajin ke gereja. Tapi kok kayak gitu hidupnya? Hutang sana sini, tipu sana tipu sini, tukang ngomongin orang. Kok seperti itu? Mari di tahun 2026 kita mau berubah. Ingat, tahun ini tahun menghasilkan buah. Biar buah yang baik yang kita keluarkan, bukan buah yang busuk. Yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam pengharapan? Bertumbuh di dalam komunitas seiman. Ibrani 10 ayat 25, ayat yang sudah begitu familiar. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pengkhotbah 4 ayat 12 juga menuliskan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya saudara, kalau kita sendiri kita tidak kuat, kita tidak kuat menahan segala cobaan, kita tidak kuat menahan angin badai sekalipun. Tetapi ketika kita bersama dalam komunitas yang saling mendoakan, dalam komunitas yang saling mengasihi, maka kita akan kuat betapapun badai yang kita hadapi. Jangan sekali-sekali kita menjauhkan diri dari ibadah. Kalau tahun 2025 mungkin kita bolong-bolong ibadah, karena masih keenakan zaman pandemi, bisa online. Saudara, saya mau katakan ibadah online tidak sama atmosfernya dengan saudara ibadah langsung. Saudara dengan ibadah online, saudara tidak bisa bersungguh-sungguh. Saudara tidak merasakan komunitas. Saudara hanya sendiri di depan handphone, di depan TV, atau di depan laptop apapun yang saudara pakai. Saudara tidak merasa
rasakan kasih bersama, saling. Kata saling tidak ada. Karena bukan itu tujuan Tuhan. Ibadah adalah komunitas. Kita saling bersama berkumpul. Dan biar di tahun 2026 ini yang bolong-bolong, saudara rajin kembali. Yang malas-malas rajin lagi, semangat lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bilang berbahagialah hamba yang kedapatan bekerja ketika tuannya datang. Berbahagialah umat Tuhan yang beribadah ketika tuannya datang. Sebab itu jangan kita jauhkan diri dari ibadah. Libatkan dirimu dalam komsel agar engkau bertumbuh. Survei aja mengatakan orang yang terlibat di dalam komsel itu persentasenya kecil untuk dia mundur. Tetapi orang yang mundur biasanya jarang berkomsel. Itu survei mengatakan. Mengapa? Survei itu kan dari fakta, dari kenyataan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena imannya tidak kuat. Semakin kita bersekutu, pengkhotbah bilang, tali satu lembar itu gampang diputuskan. Kalau 2 orang lebih gampang bertahan, tetapi 3 lembar atau lebih itu akan sangat sulit diputuskan. Saudara, orang yang berharap Tuhan tidak akan dikecewakan. Sebab dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Ingat, berharap di sini bukan berarti memanfaatkan Tuhan sebagai Allah. Berharap di sini artinya menanti-nantikan Tuhan. Dialah idaman kita, Dialah idola kita, Dialah yang kita kasihi. Itulah arti dari berharap. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memimpin kita agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan berharap kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat dalam hidupku. Hanya Tuhan yang di sampingku. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuasa
biarlah di tahun ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya yang dinanti-nantikan, satu-satunya yang kami inginkan, hanya Engkau. Ampuni kalau selama ini kami memakai Engkau sebagai alat untuk kemuasan keinginan kami. Kami hanya memakai Engkau sebagai tool, sebagai barang, sebagai alat untuk kehendak kami. Ampuni kami. Saat ini kami dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami mau mengharapkan Engkau bukan untuk memberkati kami. Kami mau mengharapkan Engkau bukan untuk sekedar membuat hidup kami lebih baik. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh mengharapkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Kami sungguh-sungguh mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bukan kami yang utama, tetapi Engkau yang utama. Ajar kami, ajar kami untuk naik setingkat lagi di dalam iman kami kepadamu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang bisa berkata seperti Raja Daud, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak mengingkari Engkau, tetapi aku tidak takut bahaya, karena yang terpenting Engkau ada beserta dengan kami. Biarlah ini menjadi iman kami. Ini yang menjadi iman kami. Kami tahu bahwa tahun 2026 bukan lebih baik, karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu tidak ada yang lebih baik. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami ada hanya oleh karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Kalau Engkau menaruh kami di dalam dunia ini masih hidup, Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan yang harus kami lakukan, dan yang harus kami laksanakan, yang harus kami tuntaskan dalam hidup ini. Kami juga percaya kalau Engkau menaruh kami di gerejamu, di tempat ini, itu juga Tuhan punya rencana supaya kami bisa menjadi tiang-tiang di dalam gerejamu ini, supaya kami juga bisa menjadi alat di dalam tanganmu untuk memberitakan kerajaan surga bagi orang lain. Dan biar kira tempat ini boleh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Engkau pakai kami semua, sehingga di tahun ini kami boleh menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Engkau kuatkan setiap yang lemah, dan Engkau hiburkan setiap yang susah. Engkau juga yang akan mengembalikan kami kalau kami sudah melangkah ke arah yang salah. Tuhan memimpin jalan kami kembali. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga mau persiapkan diri Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Saya persilahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk maju ke muka. Tuhan berkati melalui perjamuan kudus ini, melalui roti dan anggur ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dan satu sama lain. Kau berkati ya Bapak. Biar kiranya waktu ini adalah waktu kami bersekutu dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Silakan menerima perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Perjamuan kudus bukan untuk anak-anak. Perjamuan kudus adalah untuk orang yang dewasa, yang telah mengerti akan korban Kristus. Haleluya. Salibnya. Siapkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan rasa syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang sempurna. Engkau telah beri segalanya bagi kami. Tolong kami juga untuk bisa memberi segalanya bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan. Bukan saja segenap apa yang kami miliki, tetapi juga segenap hidup kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan atas persembahan umat-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita juga akan angkat anggurit tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan perjanjian yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban keselamatan yang sempurna. Terima kasih Engkau mengasihi kami orang yang penuh dosa. Engkau telah berkorban begitu luar biasa bagi kami. Tuhan,
Tuhan untuk memandu dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu persucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Karena awal baptisan Roh Kudus adalah kata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk menentukan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan